Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya Erna Kurniawati tengah berada di kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan KSP atau USP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2022. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan serangkaian kegiatan ini. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Hidayatullah SPMS. Yang terhormat Ibu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Agustiana Milamba SH MAP. Yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati para kepala bidang lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan, peserta pelatihan undangan yang berbahagia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa oleh Bapak Taslim Esa. Kepada Bapak, silakan. Kita berdoa secara syariat Islam, bagian beragama lain saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, nama bakti mereka sebagai pahlawan untuk semua bangsa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, berkailah kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan KSP, USP yang akan kami lakukan pada hari ini, agar semua kegiatan yang kami lakukan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di mata-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan, kelancaran, kearifan, dan kesabaran di dalam menjalankan waqafin dan sayyidina wa tawaffana ma'abad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Suharin SSI. Silakan. Yang terhormat Bapak narasumber yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat teman-teman kepala bidang atau eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Koperasi, bapak-bapak, ibu-ibu peserta latihan yang saya hormati.
Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat bertemu di aula hari ini, yaitu puasa Quran dalam rangka untuk mengikuti pelatihan manajemen keuangan keuangan, operasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya untuk membacakan laporan penelitian ini. Pertama, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan yaitu DPA Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022. Dua, surat keputusan pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Konawe Selatan nomor 518/19/2022 tentang pengangkatan atau penunjukan panitia kepala kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan KSP dan sepertinya tahun 2022. Maksud dan tujuan pelatihan ini adalah pertama itu memberikan pengetahuan tentang pentingnya manajemen pengelolaan keuangan bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang berpedoman pada prinsip-prinsip dasar koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya menciptakan manajemen pengelolaan yang profesional dan akuntabel sehingga dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha khususnya operasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Kembali tiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 3 Maret sampai dengan hari Sabtu. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus operasi simpan pinjam yang bertempat di Hotel Plaza Pura, Jalan Sri Yusuf, Kota Kendari. Peserta kegiatan pelatihan ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari pengurus koperasi simpan pinjam atau koperasi yang bergerak di unit simpan pinjam. Selanjutnya narasumber terdiri dari akademisi dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sulawesi Tenggara. Tiga, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Konawe Selatan, yaitu para kepala bidang. Selanjutnya sumber dana yang digunakan dalam kegiatan ini bersumber dari apabila Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022. Demikian dapat memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Demikian yang kami sampaikan sebelum kami akhiri, dan kami kami mohon kesediaan Bapak Asisten Dua Bidang Ekonomi untuk memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan ini. Demikian Pak dari kami Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Asisten Dua Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan sekaligus membuka pelatihan manajemen pengelolaan keuangan KSP USP oleh Bapak Hidayatullah SPMSI. Kepada Bapak silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada sore hari ini, walaupun tanggal merah, kita sempat klarifikasi ke Ibu PRT Kadis Koperasi, tapi tidak sampai besok ya Bu ya. Sampai besok pelatihannya tentu Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih sudah hadir ya. Apalagi yang dari Ladenbu Pak Suparjo. Peserta itu Ibu Kadis dan teman-teman ASN di koperasi lebih tahu karena mereka lihat YouTube. YouTube ya Pak ya.
Teorinya Bapak sebentar yang dibawakan materi ini sebenarnya Bapak bisa lihat di Mbak Google ini. Nah, ya kan? Jadi kadang kalau saya, maaf Ibu, sebagai teman sesama ASN Korsel, memang strategi kita ke depan dalam memberikan pelatihan kita harus lebih update ya, lebih supaya terjadi proses transfer ilmu dan pengalaman kepada peserta. Bapak Ibu sekalian, Konawe Selatan telah menetapkan visi pembangunan menuju Desa Maju Konsep. Dan ini sudah tahun periode kedua. Saya kira Bapak Ibu sekalian menyaksikan pada periode pertama 2016-2021, kebetulan kami di Bapeda yang sama-sama mengawal, kita fokus di infrastruktur. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menikmati itu, khususnya untuk jalan-jalan di kabupaten dan juga untuk fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas kecamatan. Siapa yang sangka Bapak Ibu kalau puskesmas dulu kita hanya satu lantai, sekarang sudah 2 lantai yang diangkat aja. Ada yang dari angkatan apa Pak? Nah, ya, saya kira sudah bisa merasakan. Tapi jangan sampai Bapak ini, saya tidak doakan Bapak ke puskesmas. Ya, berarti Bapak sakit. Nah, kita juga sudah bisa melihat, maaf Bapak Ibu, kantor bupati kita sangat luar biasa. Kalau saya katakan mewah, nanti bilang kita pamer. Luar biasa dalam artian di ibu kota Andolo, yang pengertiannya Andolo itu hutan ya, betul ya. Tempat lahir saya di sana, kita sudah bisa memberikan bukti, walaupun kita tinggal di daerah bukan terpencil sebenarnya. Ya, mungkin sulit orang datang ya karena jalan provinsi tidak terlalu baik. Ternyata kita bisa membangun sebuah sentra pemerintahan yang layak. Makanya Ibu Kadis, saya sejak dilantik menjadi asisten 2 jam 3 itu berapa dilantik? Jam 4 sudah foto kantor ruangan baru saya lebih bagus Mas daripada ruang Kadis Pertanian. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, ruang asisten 2 itu luas, transparan, AC-nya 3, kalau mandinya keren, luar biasa. Yang saya maksud adalah seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati, kalau kita mau pasti bisa. Poinnya di situ. Ya, itu periode pertama. Nah, untuk periode kedua, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya dengan teman-teman di sini juga mengawal daripada penyusunan RPJMD, kita fokus di perekonomian, ya. Kita fokus di teknologi. Jangan sampai kita kalah dengan itu. Makanya harapan kita adalah Koperasi simpan pinjam ini juga harus mulai memperkenalkan dengan aplikasi. Begitu Bu Kadis, ini jadi challenge, jadi tantangan buat kita semua. Karena harapan kita ya tidak usah datang ke customer kita, tidak perlu secara fisik kita datang, cukup melalui smartphone atau aplikasi yang dibangun bisa kita berhubungan dengan customer. Dan pasti bisa, ini yang mengharapkan sudah ada, Bapak bisa lihat di TV ya. Tapi yang jangan yang ilegal atau maaf yang muncul di TV ini kan pinjamannya apa? Ilegal karena apa? Yang dikasih 1 juta kembalinya kita tahu, saya ini berapa ya. Oleh karenanya juga saya meminta Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, karena koperasi ini gotong royong dan kekeluargaan, nanti imbal balik dari koperasi simpan pinjam ini tentu juga secara gotong royong dan kekeluargaan. Jadi saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Itu yang kita harapkan, sehingga betul-betul KSP dan OSP ini menjadi andalan dalam pemberdayaan masyarakat di Konawe Selatan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM
masih banyak buat tantangan yang lainnya, ya. Ibu Kadis ini suka memikirkan, merealisasikan pencapaian program, juga harus siap-siap asesmen. Tapi itu selamat menerima tantangan itu. Jadi benar pasti bisa ya. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Pada poinnya adalah yang saya ingin sampaikan, KSP dan USP sangat strategis di Pengaruh Selatan karena pertumbuhan ekonomi kita tidak minus, Pak, tapi positif. Kita harus mengambil peran di situ. Kita harus mengambil peran, jangan sampai pada usaha itu orang lain yang masuk di dalamnya, yang justru sebenarnya tidak bersifat kekeluargaan, tapi dia profit murni. Kalau profit murni, saya kira di wilayah regional struktural itu masih agak sulit, kecuali sektor-sektor lain. Saya pertambangan kan profit murni. Tapi kalau yang petani, ya kan, yang masyarakat lain, ibu-ibu rumah tangga yang mengelola usaha kecil di rumahnya, sebenarnya lebih pas dengan koperasi dan koperasi KSP dan OSP. Tetap semangat teman-teman peserta ya. Walaupun ini libur, ya, saya juga sudah semir rambut ini, makanya semangat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam bagi pengurus koperasi KSP dan OSP di Kabupaten Konawe Selatan saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan kepada Bapak ucapan terima kasih. Acara selanjutnya istirahat. Nah, tanggapan Bapak dengan diadakannya kegiatan manajemen pengelolaan ini seperti apa, Pak? Pelatihan pada saat ini sangat positif dan strategis, terutama mengenai manajemen pengelolaan keuangan, supaya pengurus KSP maupun USP di Kabupaten Konawe Selatan bisa meningkatkan keterampilannya dalam pengelolaan keuangan. Karena kita tahu semua bahwa KSP dan USP selama ini seakan-akan terjadi pinjamannya macet dan lain-lain, sehingga harapan kita dengan pengurus yang profesional menimbulkan kepercayaan dari masyarakat sehingga mereka bisa bermitra dengan KSP dan USP ini. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, selain kegiatan ini Pak, nah kira-kira apa lagi yang bisa dimanfaatkan guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Konsep? Ya, harapan kita KSP dan USP ini mendapat mau menerima tantangan ke depan, karena sekarang sudah zaman digitalisasi. Makanya tadi kami sampaikan dalam sesi pembukaan tadi, KSP dan USP harus mulai memperkenalkan digitalisasi koperasi kepada masyarakat kita. Dengan digitalisasi sehingga mereka bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lain di dunia perkoperasian maupun di dunia usaha. Dan itulah nanti sinergitas dengan beberapa lembaga yang bisa diharapkan bisa membangun program digitalisasi koperasi di Kabupaten Konawe Selatan. Oke, nah selanjutnya Pak, sinergi di berbagai pihak itu kan sangat dibutuhkan. Iya. Nah kira-kira menurut Bapak sendiri bagaimana sinergitas yang telah dibangun oleh pemerintah? Kita dengan perbankan sudah kita laksanakan, terutama kita di Konawe Selatan sudah dibentuk tim percepatan keuangan akses daerah dengan badan usaha melalui permodalan nasional madani juga kita sudah lakukan, sehingga koperasi-koperasi dapat segera menyentuh usaha-usaha kecil di masyarakat dan terutama dari sisi permodalan. Ya. Oke, terakhir Pak, harapan Bapak kedepannya mewakili pemerintah Konawe Selatan seperti apa yang diinginkan untuk ke depan? Untuk kedepannya, karena kita tahu bahwa koperasi ini berbasis kekeluargaan dan gotong royong, saya harapkan teman-teman pengurus KSP dan USP bisa menerapkan itu dengan baik, ya. Tidak murni profit, tetapi tetap dalam konteks kekeluargaan dan kegotong royongan dengan masyarakat kecil kita di Kabupaten Konawe Selatan. Bu, apa
apa yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan ini? Tujuan kami itu mensosialisasikan daripada kegiatan kami itu dalam pengelolaan manajemen keuangan bagi pelaku usaha koperasi. Yang kedua itu bagaimana kami mewujudkan penata usahaan daripada koperasi yang sehat. Yang ketiga itu memberikan edukasi kepada pelaku usaha, dalam ini KSP, USP daripada koperasi. Selanjutnya Bu, lalu setelah pelatihan ini selesai, langkah awal yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi selanjutnya untuk mendukung tercapainya tujuan tadi seperti apa? Ya, tujuan kami itu bagaimana dalam mensosialisasikan daripada kegiatan koperasi ini supaya dalam pengenalan ke masyarakat itu bisa lebih efektif dalam pengurusan koperasi. Nah, kira-kira Bu, dari Dinas Koperasi bentuk kontribusi seperti apa yang diberikan untuk memulihkan ekonomi Sultra saat ini? Ya, kontribusi kami itu berusaha itu dalam pengembangan usaha ekonomi dalam hal ini di dalam masyarakat, manajemen pengelolaan koperasi, supaya dalam ini pendekatan kami itu melalui digitalisasi koperasi. Terakhir, harapan ke depan dari Dinas Koperasi untuk seluruh pengurus simpan pinjam dan unit simpan pinjam, apa yang diinginkan ke depannya? Ya, harapan kami agar pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha untuk berkontribusi. Kami dari Dinas Koperasi berusaha melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang bagaimana Dinas Koperasi ini untuk lebih berkembang usaha dalam pelatihan-pelatihan kami dengan para anggota. Pemirsa, demikian pelatihan manajemen pengelolaan keuangan KSP atau USP yang turut serta dihadiri oleh Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan dan juga Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan serta peserta dari pengurus koperasi se-Kabupaten Konawe Selatan. Baik, saya Erna Kurniawati mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.